Shalom, selamat pagi saudaraku. Tuhan mengingatkan bahwa kita harus mempersembahkan segenap hidup kita untuk Dia. Maka jelas hukum terutama yang Tuhan Yesus kemukakan adalah kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi dan kekuatan. Tapi sedikit sekali orang yang benar-benar mempersoalkan apakah dirinya benar-benar sudah mengasihi Tuhan dengan segenap dan segenap. Karena jarang sekali orang mempersoalkan hal ini di hadapan Tuhan. Memang porsi setiap orang itu berbeda. Yang pertama, tergantung pada usia rohani orang itu. Sudah berapa lama dia menjadi anak-anak Allah? Dan yang kedua, tergantung dari porsi kesempatan yang Tuhan berikan. Tentu kalau orang ada di dalam sebuah pulau pedalaman yang jarang dikunjungi penginjil, tidak ada pendeta, ia tidak bisa, saudaraku, untuk dituntut seperti orang yang ada di kota besar. Susah untuk itu. Tetapi Tuhan mau setiap orang itu mencapai keutuhan cintanya kepada Allah itu sesuai dengan usia rohaninya. Sesuai dengan porsi yang diberikan kepada masing-masing kita. Tetapi ironiknya ternyata kita belum memperlakukan dia dengan patut. Maka pagi hari ini saya mau mengajak kepada kita semua jangan sampai kita menyesal. Maka marilah kita sungguh-sungguh mempersembahkan hidup kepada Dia. Sampai pada akhirnya kita bisa berkata hanya ada satu cinta yang kusisakan dalam diriku. Yaitu cintaku kepada dirimu ya Tuhan. Sampai akhirnya kita bisa berkata tidak ada yang kuperjuangkan selain cintaku kepadamu. Itu bukan sesuatu yang norak saudaraku, tapi sesuatu yang benar lahir dari hati terdalam. Kerinduan kita mencintai Dia, memperjuangkan Dia dalam hidup kita. Seperti Ayub berkata, aku datang telanjang dan pergi telanjang. Secara fisik tidak ada yang kita bawa, apapun termasuk segala kehormatan di dalamnya. Tetapi di dalam perjalanan hidup kita, berpuluh tahun di bumi ini, kalau kita bisa membangun cinta kepada Tuhan sebulat-bulatnya, seutuh-utuhnya, setulus-tulusnya dan semurni-murninya. Aduh saudaraku, betapa beruntungnya hidup kita ini. Meskipun kita tidak punya harta dunia. Sebab cinta harus diperjuangkan. Cinta harus diwujudkan. Cinta bukan sesuatu yang statis tapi dinamis. Cinta itu ada di dalam batin tapi terpancar dalam seluruh perbuatan gerak-gerik hidup kita. Dan Allah mencari itu. Allah mencium persembahan keharuman dari cinta kita. Ngeri loh saudaraku kalau Anda menyadari Allah itu bukan Allah yang bisa dipermainkan. Allah pencemburu, Allah yang tegas, Allah yang keras dengan tatanannya. Ketika Allah itu mencari hatimu, hatiku, mencari harumnya hidupmu dan hidupku. Wah, kita gentar loh hidup. Kita bisa berkata kepada Tuhan, apa yang masih kupertahankan dalam hidup yang belum aku serahkan kepadamu ya Tuhan. Betul kalau kita gentar gitu. Apalagi yang masih kupegang di tanganku. Apalagi yang belum kusembelih untuk kujadikan korban di hadapanmu. Sampai lahir ketakutan yang ada dalam diri kita, yaitu bagaimana ya aku bisa hidup benar ya di mata Allah. Bagaimana ya aku bisa membelanjakan uang untuk sesuatu dengan uang yang Tuhan percayakan supaya aku tidak salah ya. Wah itu hebat kalau bisa begitu saudaraku. Pagi hari ini saya mengajak kita berada di level itu. Lalu berkembang lagi takut dengan setiap kata yang kita ucapkan. Mulutku ini ngomong nyakitin orang gak ya?
Mulutku ini menunjukkan aku semena-mena gak orang yang ada di bawahku. Maka kita berjuang, aku mau memproduksi ucapan yang manis, didengar Tuhan aja. Aku gak peduli orang mau gimana deh menanggapi diriku, tapi aku mau buat Tuhan tersenyum. Terus ketakutan kita yang berikutnya adalah, apakah aku sudah memperjuangkan pekerjaan Tuhan belum ya? Dengan menguras apapun yang aku miliki. Tenaga, pikiran, semuanya, talenta kita. Segenap hidup sudah belum ya aku persembahkan buat Tuhan? Ini seringkali jadi retorika omongan doang saudaraku untuk orang-orang Kristen. Oh, sepenuhnya aku buat Tuhan. Tapi kalau gak ada duitnya, jarang orang mau sungguh-sungguh buat Tuhan. Jujur saudaraku, gak ada duitnya males. Coba ada duitnya. Urusan kerja, urusan wah ada duitnya, wah dia sungguh-sungguh. All out buat Tuhan. Tapi kalau urusan gak ada duitnya, aduh orang malas-malas saudaraku. Tapi di retorika di mulut, oh segenap hidup untuk Tuhan. Nanti kalau udah jengkel sama orang, wah gak ada duitnya pelayanan. Wah bisa tuh ngomong begitu. Aduh kadang saya, kok bisa ya begitu ya. Maka dari itu saudaraku, coba deh lihat lagi apa yang belum kita sembelih untuk Tuhan. Masih ada loh yang kita simpan seringkali, yang kita genggam. Tapi dengan kalimat-kalimat klise seakan-akan kita sudah menyerahkan semua. Tuhan tahu saudaraku, Tuhan gak bisa dibohongin. Betul. Ya, tapi orang-orang yang berani menyerahkan seluruhnya tanpa sisa. Tanpa sisa. Tanpa sisa. Garis bawah itu. Harga diri, semuanya. Saya mau katakan saudaraku, hidup orang itu tidak akan pernah dipermalukan Tuhan. Ingat ya saudaraku, orang model begitu akan ditandai oleh Tuhan luar biasa. Karena seluruh hidup kita itu memang pekerjaan Tuhan seharusnya. Tapi orang Kristen hari ini membedakan pekerjaan Tuhan sama pekerjaannya sendiri. Beda. Itu yang rusak. Makanya saya ngomong, semua pekerjaan kita itu pekerjaan Tuhan. Hidup manusia di bumi ini pekerjaan Tuhan. Ekstrim, ya, tapi ini standar. Hidup kita harus memancarkan kemuliaan Allah. Bumi harus penuh dengan kemuliaan Allah, dimulai dari dirimu dan diriku. Jadi saudaraku, jangan sampai kita kehilangan kesempatan. Tuhan harus jadi satu-satunya fokus hidup kita. Jangan ada kesibukan lain. Fokus kita hanya Tuhan saja. Katakan kepada jiwamu, fokusku Tuhan aja. Maka gak bingung dengan hidup. Gak depresi. Gak marah-marah, gak jelas begitu saudaraku. Gak mengumpat hidupnya. Gak takut mati. Gak takut kehilangan apapun. Tapi dia takut kehilangan Tuhan dalam hidupnya. Maka milikilah tekad. Tekadnya begini, tidak ada yang kusisakan selain satu, cintaku ke Tuhan. Amin saudaraku. Saya ulang sekali lagi, tidak ada yang kusisakan selain satu, cintaku ke Tuhan. Tidak ada lagi yang kuperjuangkan selain cintaku ke Tuhan. Kita perjuangkan cinta kita ke Tuhan lewat bagaimana memperkokoh keluarga, bagaimana bekerja dalam usaha, bagaimana bekerja di perusahaan, bagaimana memenuhi tanggung jawab di dalam tengah-tengah masyarakat, bagaimana memenuhi tanggung jawab di tengah-tengah pelayanan gereja, bagaimana engkau bertanggung jawab di tengah-tengah studimu, anak-anak sekolah itu loh, yang bekerja itu loh, tanggung jawablah itu loh. Jangan banyak mengeluh, menggerutu, mengumpat. Kok gini, kok gitu, kok gini. Lakukan aja yang baik. Meskipun pemimpinmu tidak baik pun, Tuhan memperhitungkan semuanya. Jadi orang jangan kayak bangsa Israel saudaraku. Banyak ngomong di jalan. Sepanjang perjalanan ngomel aja. Sampai dimatikan sama Tuhan akhirnya.
gak pernah bersyukur, tegar tengkuk. Kita jangan begitu. Kita mau bersyukur dengan hidup. Sulit hadapi, minta Roh Kudus tuntun. Sulit hadapi supaya engkau tambah baik hidupnya. Ketemu orang kok mudah begini, gak apa-apa. Itu tangan Tuhan untuk mendidik kita. Ketemu dengan model-model yang sulit-sulit begitu. Amin, saudaraku. Maka sebelum waktu berlalu, sebelum kehilangan kesempatan, yuk kita mau beri sebongkah cinta kita utuh 100% buat Tuhan. All out buat Tuhan. Selamat beraktivitas ya. Hari ini dalam tuntunan Tuhan sempurna dalam hidupmu. Selamat pagi saudaraku. God bless you.